Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi. Saya semester 7, program studi Sistem Informasi. Saya berasal dari kampus STMIK Royal Kisaran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan ISO. Langsung saja, ini adalah logo dari ISO. Apa itu ISO? Berbicara tentang ISO, sudah kelihatan dari namanya bahwa ini adalah sejenis organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, dan yang lainnya. ISO diambil dari kata ISOS yang berarti serupa. ISO sendiri singkatan dari International Organization for Standardization, yaitu organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan atau menentukan standar internasional di bidang industri dan komersial dunia, yang tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan perdagangan negara-negara yang ada di dunia ini. Singkatnya, ISO itu ialah Badan Penetap Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil setiap negara untuk mengukur mutu organisasi. Maksudnya, setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kemampuannya atau keadaannya dengan standar-standar yang telah ditetapkan ISO. Jadi, perusahaan yang telah bersertifikat ISO akan berpeluang memenangkan perdagangan global karena telah mengikuti standar-standar ISO, sehingga perusahaan tersebut mendapat kepercayaan dari konsumen. Nah, kalau perusahaan sobat ingin memenangkan persaingan global, maka sobat perlu dan harus mengikuti standar ISO. Pihak yang menetapkan ISO. ISO menetapkan standar-standar yang berguna sebagai acuan dalam bidang industri maupun komersial. Organisasi ini merupakan organisasi nirlaba yang terdiri dari 130 negara di dunia. Ketika ISO akan menetapkan suatu standar baru, organisasi ini akan mengundang wakil mereka dari semua 130 negara. Untuk mengeluarkan sertifikatnya dalam bidang elektronik, ISO juga bekerja sama dengan IEC atau Komisi Elektronik Internasional. Kapan ISO didirikan? ISO didirikan pada tahun 1947 dan kantor pusatnya terletak di Swiss. Anggota ISO berasal dari lebih 120 badan standar nasional. Apa saja sih manfaat ISO bagi perusahaan? Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Tujuan ISO yang pertama adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan. Suatu perusahaan menetapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan standar internasional akan mendapat jaminan kredibilitas dan kualitas perusahaan tersebut. Sehingga segala kegiatan yang dilakukan perusahaan telah memiliki standar terbaik dan mendapat kepercayaan dari konsumen. Yang kedua, mendapat jaminan kualitas. Perusahaan yang memiliki sertifikat standarisasi ISO pasti memiliki jaminan kualitas dan kredibilitas. Pasalnya, standarisasi ISO harus melalui suatu proses siklus pasti yang disebut PDCA. Siklus tersebut diterapkan pada segala jenis industri, yang mana harus melalui tahapan identifikasi, analisis, dan eksekusi suatu penyelesaian masalah untuk menjamin suatu standar internasional. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Suatu perusahaan yang telah memiliki sertifikat standarisasi ISO cenderung lebih dipercaya oleh para konsumen. Kepuasan pelanggan menjadi hal penting karena akan membuat mereka lebih percaya kepada perusahaan dan menjadi pelanggan setia. Dengan mendapatkan sertifikat ISO mampu menarik dan membuat para konsumen percaya dengan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang keempat, ada hemat biaya. Suatu perusahaan yang menerapkan standar ISO mampu membuat manajemen khusus yang bisa membantu untuk mengetahui kinerja perusahaan. Sebagai contoh, saat ada indikasi kinerja perusahaan menurun, ada upaya antisipasi dapat segera dilakukan. Dengan begitu mampu mencegah terjadinya pemborosan anggaran yang berhubungan dengan kinerja dan produk yang buruk. Selanjutnya yang kelima di sini ada mengoptimalkan kinerja karyawan. Dengan menggunakan standarisasi ISO, hal ini dapat memotivasi karyawan agar menjaga kualitas efisiensi dan produktivitas sesuai standar ISO yang ditetapkan. Selain bisa menjaga kualitas produk atau jasa,
Memiliki sertifikat ISO dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya adalah branding perusahaan. ISO juga bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan yang mengaplikasikannya. Keuntungan yang dapat dirasakan langsung oleh perusahaan dari sertifikasi ISO ialah meningkatnya image atau brand suatu perusahaan menjadi jauh lebih baik di mata dunia. Selanjutnya di sini kita akan membahas berikut jenis-jenis ISO yang berlaku di Indonesia, di antaranya yang pertama ada ISO 14001. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, ISO 14001 merupakan standar yang berhubungan langsung dengan sistem manajemen di bidang lingkungan. Beberapa aspek yang harus dipenuhi perusahaan di antaranya ada pengolahan limbah yang baik, mempunyai kemampuan dalam menghemat energi, memiliki kemampuan dalam menghemat air, serta memiliki kemampuan dalam menghemat bahan bakar. Yang kedua ada ISO 9001, merupakan sistem manajemen mutu yang dipakai oleh banyak perusahaan. Hal ini dikarenakan ISO 9001 memiliki karakteristik berupa pendekatan proses yang memiliki tujuan meningkatkan efektivitas manajemen mutu. Yang ketiga adalah ISO 5001, merupakan standar yang diterapkan untuk sistem manajemen energi. Hal ini menyebabkan agar perusahaan mempunyai sistem yang mampu meningkatkan kinerja, efisiensi, serta mampu meningkatkan konsumsi energi. Yang keempat ada ISO 22000, merupakan standar yang berhubungan langsung dengan sistem manajemen bidang pangan. Standar yang satu ini sangat ditujukan untuk perusahaan yang berjalan di bidang makanan dan minuman. Hal ini diharuskan agar melakukan pengontrolan pada bagian internal dan pada setiap produk harus mempunyai rencana dalam setiap proses dan pengendaliannya. Yang kelima ada ISO 28000, merupakan standar yang berhubungan langsung dengan sistem keamanan pada rantai pasokan dengan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi seperti bank, hotel, pertambangan, dan yang lainnya. Yang keenam ada ISO TS 16949, merupakan spesifikasi teknikal yang digunakan untuk sistem manajemen pada bidang industri otomotif. Konsep yang diusung oleh ISO TS 16494 adalah perbaikan yang berkelanjutan, tindakan pencegahan dan perbaikan serta pengendalian rantai pemasok. Selanjutnya yang ketujuh ada ISO atau IEC 17025, merupakan standar yang berhubungan langsung dengan laboratorium atau pada lembaga hasil pengujian. Biasanya banyak ditemukan pada bidang kesehatan, produksi, perlindungan konsumen atau pada perdagangan. IEC 27001 merupakan standar yang berhubungan langsung dengan sistem manajemen keamanan informasi atau bisa disebut dengan Information Security Management System atau ISMS. Standar ini banyak diterapkan pada bidang aplikasi IT atau yang sejenisnya. Apa saja sih kelebihan dari ISO? Yang pertama ada pengenalan barang lebih mudah dilakukan. Yang kedua ada tidak terjadi kesalahan spesifikasi dalam pembelian barang. Yang ketiga, pemesanan dan pembelian barang standar dapat dilakukan dengan mudah. Yang keempat, para teknisi lebih mengenal sifat-sifat barang. Yang kelima, lebih mudah untuk melakukan penjualan barang. Dan yang keenam, memungkinkan pertukaran barang atau suku cadang yang sesuai dengan kriteria produk standar yang pada akhirnya dapat mengurangi biaya. Selanjutnya, apa sih kekurangan dari ISO itu sendiri? Yang pertama, mendapatkan sertifikat ISO yang diinginkan itu susah karena memiliki beberapa tahapan-tahapan dan pengujian sendiri. Yang kedua, biaya untuk mendapatkannya ISO yang diinginkan itu mahal. Yang ketiga, barang standar umumnya harganya mahal sehingga menyebabkan biaya yang tinggi. Yang keempat, proses standarisasi lama karena membutuhkan ahli-ahli dan waktu yang tepat untuk memenuhi kriteria yang pas untuk suatu produk. Yang kelima, bagi industri pangan besar standarisasi lebih menguntungkan karena sudah dikenal harga jual mahal dan order cukup besar.
Contoh perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 adalah PT Pupuk Kujang sebagai salah satu produsen amonia di Indonesia. Dan berikut adalah contoh-contoh dari PT ataupun perusahaan yang berada di Indonesia yang telah mendapatkan sertifikat ISO. Salah satunya ada PT SGS Indonesia, PT Asia Cipta Manajemen, Mutu Certification International, SAI Global, dan PT Galaxy Sertifikasi Sistem. Tentu banyak PT atau perusahaan yang lainnya yang telah bersertifikat atau bersertifikasi ISO. Kesimpulan dari ISO itu sendiri adalah, ISO menjadi hal yang sangat penting untuk menjadikan perusahaan bisa bersaing secara global. Karena perusahaan yang sudah menerapkan ISO, maka kesempatan dan keuntungan untuk berkembang, untuk persaingan, untuk perkembangan perusahaan sangatlah bagus. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Sertifikasi ini juga akan membuat suatu perusahaan lebih menghemat keuangan karena bisa melakukan konservasi material dan energi. Singkatnya, pada suatu PT atau perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat, yang telah melalui tahapan-tahapan pengujian, akan lebih dipercaya oleh masyarakat. Karena untuk mendapatkan sertifikat itu saja sangat sulit, sangat membutuhkan tenaga, waktu, dan pengorbanan yang banyak untuk perusahaan tersebut. PT atau perusahaan yang telah bersertifikat, maka kualitas produk maupun jasanya dapat dijamin. Dengan begitu, perusahaan PT-PT yang ada di Indonesia maupun di dunia pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikat. Apalagi sertifikat seperti sertifikat ISO ini, pengakuan secara global dari dunia maupun dari negaranya sendiri. Baik, cukup sekian dan terima kasih dari saya. Itulah pengenalan tentang ISO. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.